Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah Komunikasi Risiko dan Bencana. Kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar dalam kajian bencana yang tentu harus kita pahami lebih lanjut sebelum kita membahas tentang komunikasi risiko dan bencana. Yang pertama perlu kita bahas dan kita pahami bersama adalah tentang bencana itu sendiri. Ada sebuah pertanyaan mendasar, apa sebenarnya bencana? Kita sering menyamakan bencana dengan gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, longsor, dan sebagainya. Tapi apakah benar bahwa gempa bumi itu bencana? Apakah benar bahwa erupsi gunung berapi itu bencana? Belum tentu. Sebuah gempa bumi terjadi adalah sebuah fenomena alam. Begitu juga dengan erupsi gunung berapi, itu fenomena alam. Fenomena alam itu tidak sama atau identik dengan bencana. Tidak selalu ketika ada sebuah gunung meletus, erupsi, mengeluarkan lahar, akan kita sebut sebagai bencana. Sebuah gunung meletus akan menjadi bencana ketika letusan tersebut menimbulkan kerugian pada manusia. Bayangkan ketika misalnya ada sebuah gunung berapi di tengah lautan dan meletus dan tidak ada dampak kepada manusia yang tinggal di sekitar gunung itu karena gunung itu ada di sebuah lautan, di tengah lautan. Maka ya itu akan kita sebut sebagai fenomena gunung meletus saja, sebagai sebuah fenomena alam, itu bukan bencana. Jadi bencana pada dasarnya adalah efek dari sebuah peristiwa tertentu yang terjadi pada komunitas manusia. Nah, di sini kemudian kita bisa melihat sebenarnya bahwa definisi bencana ini sangat human selfish atau kemudian sangat human centris. Ketika sebuah peristiwa alam terjadi dan menimbulkan kerugian pada manusia, kita akan sebut sebagai bencana. Tapi coba bayangkan, ketika sebuah gunung meletus, tidak ada manusia yang rugi, tapi mungkin ada spesies yang punah karena erupsi gunung tersebut. Kita tidak menyebutnya sebagai bencana juga kan. Jadi sebenarnya ini definisi bencana yang sangat anthropocentric, sangat selfish pada sisi human. Kita tidak mempertimbangkan bagaimana efek sebuah peristiwa alam terhadap biota-biota atau terhadap kemudian makhluk hidup yang lain, terhadap hewan, terhadap tumbuhan dan seterusnya. Tapi oke lah, kita pahami bencana dulu sebagai sebuah efek, bukan sebagai peristiwa itu sendiri, tapi sebenarnya efek dari sebuah peristiwa terhadap manusia yang secara umum kita sepakati bencana karena bencana itu terjadi karena ada efek negatif pada komunitas manusia. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Ketika ada sebuah gunung meletus, kemudian ada komunitas manusia yang rugi, komunitas manusia itu merugi, bisa jadi merugi itu kan kemudian ada korban meninggal, ada kerugian harta, ada kerugian perekonomian dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian, mereka merugi, manusia merugi karena terjadinya erupsi gunung itu atau sebab-sebab lain? Kita secara umum menyatakan ya karena gunung itu meletus, kemudian manusia menjadi korban. Karena ada gempa bumi, kemudian manusia menjadi korban dari gempa bumi itu, kan begitu nalarnya. Tapi tunggu dulu, para ahli kemudian tidak sepakat dalam hal itu. Nah, kita akan membahas yang pertama, paradigma dalam memandang bencana. Ada 3 paradigma utama dalam kajian bencana yang perlu kita pahami. Yang pertama, paradigma hazard atau paradigma ancaman. Yang kedua adalah paradigma kerentanan atau paradigma vulnerability paradigm. Dan yang ketiga adalah paradigma ketangguhan atau resilience paradigm. Ada 3 urutan ya, paradigma ancaman dulu, kerentanan, dan ketangguhan. Karena ketiga paradigma ini saling berdialog satu sama lain. Oke, kita bahas yang pertama, paradigma hazard atau paradigma ancaman. Orang-orang dalam paradigma ini meyakini bahwa kerugian yang terjadi pada komunitas manusia adalah akibat langsung dari sebuah peristiwa alam yang ekstrim. Peristiwa alam ekstrim itu tadi bisa angin tornado, bisa banjir bandang,
bisa kemudian gempa bumi yang besar, bisa kemudian kebakaran hutan atau erupsi gunung berapi. Itu peristiwa alamnya ekstrim. Dan itu kemudian berakibat secara langsung pada kerugian manusia. Nah, ini paradigma Harzad. Jadi paradigma ini memandang lingkungan itu penuh ancaman. Lingkungan tempat kita hidup itu penuh ancaman. Ada ancaman, ya tadi saya sebut tadi, ada ancaman kebakaran hutan, ada ancaman banjir, ada ancaman erupsi gunung, gempa bumi, dan seterusnya. Apalagi kemudian kita mengenal Indonesia adalah negeri yang rentan bencana, atau dalam bahasa lain adalah negeri yang penuh ancaman dari alam, kira-kira begitu. Nah, ciri kedua dari paradigma Harzad ini mengatakan bahwa ketika ada sebuah peristiwa alam ekstrim, maka biasanya peristiwa alam itu akan mengganggu kenormalan sosial atau rutinitas sosial atau disrupt social routines. Ada social disrupsi, ada gangguan sosial yang timbul dari peristiwa alam ini. Misalnya kemudian ada fungsi-fungsi sosial yang tidak berjalan normal. Misalnya kemudian fungsi sosialisasi di keluarga tidak berjalan normal karena kemudian orang harus mengungsi, kan begitu. Fungsi-fungsi sosial yang ada di level keluarga kemudian tidak lagi bisa dilaksanakan dengan baik. Fungsi pendidikan dari orang tua ke anak karena kemudian orang terpaksa mengungsi ketika terjadi sebuah bencana misalnya. Atau kemudian fungsi edukatif secara umum, sekolah tidak bisa berjalan dengan normal karena bangunannya rusak dan sebagainya. Jadi ada gangguan-gangguan sosial. Hal-hal yang normal rutin dalam keseharian itu terganggu karena ada peristiwa alam ekstrim ini. Nah, asumsi selanjutnya, ciri selanjutnya, karena ada gangguan tersebut, maka kemudian orang perlu menyesuaikan tindakan mereka. Jadi ada adjustment tindakan ketika ada gangguan yang tidak normal ini yang disebabkan oleh peristiwa alam yang ekstrim itu. Jadi misalnya begini, karena kemudian orang tidak bisa melaksanakan sekolah dengan normal di gedung sekolah seperti biasa, maka harus ada adjustment. Bagaimana kemudian sekolah dijalankan dengan cara darurat, ada tindakan-tindakan khusus, begitu. Begitu juga kemudian dengan fungsi-fungsi keamanan sosial. Kalau dulunya orang merasa aman di sebuah lingkungan karena saling menjaga satu sama lain, mungkin ada siskambling dan seterusnya. Ketika ada peristiwa yang tidak normal, kejadian tidak normal karena misalnya karena gempa bumi, maka orang butuh adjustment. Bagaimana kemudian keamanan sosial ini tetap ada, tapi dengan tindakan-tindakan yang berbeda dengan masa normal. Nah, ada adjustment. Dan kemudian adjustment ini akan diperlukan ketika situasi kembali ke normal. Nah, ketika situasi kembali ke normal, kemudian orang akan kembali kepada kehidupan normal seperti biasa. Ini paradigma Harzad, teman-teman. Maka kemudian kita bisa pahami paradigma Harzad ini mendorong para peneliti di eksakta misalnya untuk merekayasa supaya dampak negatif dari peristiwa alam ekstrim ini bisa diminimalisasi. Misalnya kemudian beberapa profesor mengembangkan rumah atau bangunan tahan gempa. Kan asumsinya kemudian ketika ada gempa bumi, kalau suatu saat terjadi gempa bumi, dampak kerugiannya bisa diminimalkan dengan rumah tahan gempa. Atau kemudian di lereng Merapi pemerintah membangun sabodams. Asumsinya kemudian supaya aliran lava dari Merapi itu kemudian mengalir sesuai dengan jalur yang disediakan, tidak kemudian melebar kemana-mana. Atau kemudian orang mengembangkan teknik pemantauan gunung berapi seperti yang dikembangkan juga di Indonesia. Jadi dipantau gunung berapi itu aktivitasnya seperti apa, meningkat atau tidak, supaya kemudian orang lebih siap siaga. Jadi paradigma Harzad ini kemudian mendorong para ilmuwan terutama dalam bidang eksakta untuk merekayasa alam supaya alam yang penuh hazard ini bisa didomestikasi, bisa dijinakkan hazard tersebut, supaya kemudian ancaman dari alam itu tidak terlalu merugikan manusia. Orang-orang dari ilmuwan sosial, dari bidang ilmu sosial biasanya kemudian meneliti perilaku orang ketika dalam keadaan krisis tadi. Ketika keadaan tidak normal,
maka kemudian bagaimana orang berubah perilakunya, bagaimana respon orang ketika kemudian terjadi situasi tidak normal, bagaimana kemudian organisasi atau lembaga sosial merespon kejadian tidak normal tersebut. Nah, ini paradigma yang pertama. Oke teman-teman, sekian, kita akan bahas paradigma selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.